Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman YouTube, sahabat URL channel dimanapun Anda berada. Apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Semoga diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan tugas dan urusan, diberikan rezeki yang berkah, manfaat dunia akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Kembali lagi di URL channel. URL channel kali ini akan membagikan video driving, yaitu melanjutkan video driving sebelumnya dan juga menyambung sharing pengalaman menggunakan kendaraan. Video driving atau nyetir di tol Trans Jawa sambil cerita sebelumnya sudah ada di KM atau sudah sampai di KM 110 sampai KM 101. Dan kali ini driving atau nyetir mobil di tol Trans Jawa sambil cerita kita akan menempuh di KM 101 sampai 93. Sebelum dilanjut, kita kata-kata masih. Karena hidup adalah perjalanan, maka nikmatilah prosesnya. Baiklah, karena perjalanan ini adalah perjalanan setelah mudik, yaitu perjalanan arus balik dari kampung ke tempat tujuan atau tempat perantauan, yaitu di Cikarang, Bekasi. Kami sekeluarga menggunakan mobil Suzuki X4 atau Suzuki X-Over manual transmisi tahun 2008. Karena dalam perjalanan ini kami mengalami masalah di seling transmisi dan akhirnya kita memutuskan untuk berjalan di jalan tol. Menurut kami, seling transmisi akan lebih sedikit dioperasikan jika kita melakukan perjalanan di jalan tol daripada kita akan melewati Pantura. Dengan demikian kita mengambil keputusan untuk melakukan perjalanan di tol Trans Jawa ini. Dari pengalaman ini, bagi teman-teman yang sedang melakukan perjalanan, untuk dapat memastikan kendaraannya benar-benar fit atau tidak ada yang abnormal sekalipun. Walaupun ini sudah saya cek sebelumnya, tapi memang kita terkena masalahnya itu di tengah perjalanan. Baiklah, bagi teman-teman yang sedang melakukan perjalanan baik di tol Trans Jawa atau tol yang lain, selalu mengutamakan safety driving, karena dimanapun tujuannya kita ingin di tempat tujuan itu selamat dan tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, yaitu dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada dan juga tanggap terhadap kondisi update mesin, yaitu jangan sampai kita teledor. Jika indikator nyala, haruslah kita menepi sejenak untuk mengecek keadaan mesin tersebut. Baiklah, untuk cerita selanjutnya kita lanjutkan dengan menyimak video selanjutnya. Sharing kita kali ini untuk kipas AC. Sebenarnya itu karena umur, terus di dalam ruang mesin itu kan, di dalam kabin mesin itu ruang mesin di dalam kap mesin itu kan pasti panas ya. Nah, ini pengalaman, maksudnya yang saya rasakan mungkin begini. Di komunitas itu kan banyak yang nge-share sering leleh kipas, sering leleh
sering, pokoknya kasus leleh kipas AC ini sering banget terjadi. Yaitu mungkin satu, memang gak KW ya, untuk memang gak ori, karena ori mahal masih. Nah, jalur kelistrikan itu juga harus dicek. Jalur kelistrikan seperti mungkin sekring itu kalau kendor akan mengakibatkan panas. Jadi sekring itu kalau dudukannya kendor, kalau yang penjepit dari sekring itu kendor, akan mengakibatkan panas dan leleh, hingga mungkin yang terjadi akan melanjutkan problemnya itu ke part setelahnya, itu jalur setelahnya gitu, kayak ini yang dari sekring ke kipas. Sebab saya pernah mengalami sekring ya, masalah sekring ini. Jadi tandanya itu dari kipas, kenapa kok tiba-tiba mati gitu. Saya taunya dari mana kipas mati. Jadi AC itu tiba-tiba nggak ada keluar hembusan anginnya gitu. Pas saya cek, saya kan selalu begitu ya, kita harus pemula, terus mobil yang kita punya itu, yang kita gunakan itu mobil second, ya kita harus respon tanggap gitu terhadap sesuatu yang abnormal atau tidak normal gitu. Nah, waktu itu dari apa, AC mati, AC nggak ada hembusan angin sekalipun itu, hembusan anginnya itu kurang. Nah, dari situ saya curiga kipas mati. Ternyata pas dicek itu sekring itu kebakar. sekring kebakar terlihat banget, bener-bener jelas itu sekring. Jadi dia antara nyambung nggak gitu, akhirnya leleh itu. Nah, sekring kan biasanya yang bagian atasnya itu terbuat dari plastik ya, apalagi sekring yang murah ya, itu wajib hati-hati. Sekring yang fuse atau sekring yang murah itu kan plastiknya mungkin lemah, bagaimana mungkin plastiknya mudah terbakar juga gitu, maksudnya kena panas sedikit leleh. Nah, tapi itulah wajibnya kita mengecek bagian box sekring itu di situ. Kita harus kapan kita harus mengecek box sekring, terus isinya itu normal nggak gitu. Nah, pengalaman yang saya alami itu box sekring itu kan saya buka deh. Nah, melihat sekring itu leleh atau terbakar. Demikian sharing driving atau nyetir mobil di tol Trans Jawa sambil cerita di KM 101 sampai KM 93. Bagi yang sedang melakukan perjalanan, semoga perjalanannya cepat sampai tujuan dan selamat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.